Inilah Renungan Cahaya Kemenangan, Kamis 28 Mei 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini juga Tuhan kami percaya Engkau bersama dengan kami dalam persiapan kami menyambut firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan tolonglah kami setelah membacanya, kami punya kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mendengarkan firman Tuhan. Dan ayat yang melandasinya adalah Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Saudara-saudara, inilah kisah perjanjian antara Tuhan dan umat-Nya. Janji ini terjadi atas keinginan Allah. Dalam janji ini Allah menjadikan bangsa Israel harta kesayangan di antara segala bangsa dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sebuah janji yang sangat istimewa, sebab Tuhan sendirilah yang berjanji. Janji yang disampaikan Allah sudah pasti mengandung jaminan mutu. Tak perlu kita ragukan lagi kualitas janjinya. Permasalahannya, perjanjian ini bersifat mengikat antara Allah dengan umat. Dan pertanyaannya, apakah umat Israel mampu memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian? Syaratnya, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kata ayat 5. Nah, sebagai umat Allah hari ini, kepada kita ada ikatan janji yang sama, dan juga datang pertanyaan yang sama. Tuhan Allah telah memberikan dirinya dan juga perjanjian kasih-Nya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya? Kalau berkata bahwa mendengarkan firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita, ini memang sebuah fakta. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam gereja reformasi, kita menjadi gereja dan orang-orang yang mengutamakan pemberitaan firman. Oleh sebab itu, dalam kebaktian minggu, banyak orang sering merasa bahwa yang lebih penting itu pemberitaan firman-Nya. Belum lagi pada setiap peristiwa penting hidup kita. Kelahiran, ulang tahun, perkawinan, pindah rumah, kesembuhan, sampai peristiwa kematian, kita biasa mengadakan acara pengucapan syukur yang harus ada pemberitaan firman Tuhan. Dalam kegiatan persekutuan doa, kita juga tak mau hanya bersekutu dalam doa. Selalu harus ada pembacaan Alkitab dan perenungan. Semua itu bukti bahwa kita sadar perlunya mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji-Nya. Sebab kita tahu dari firman Tuhan sendiri bahwa firman dan janji-Nya itulah yang memungkinkan kita memelihara dan membangun hidup kita. Tetapi kita mesti berani berefleksi, bertanya kembali, cukupkah itu semua? Sebagian orang, umat Tuhan, berkata bahwa mendengarkan firman Tuhan itu belum cukup. Sebab ia sendiri merasa
seringkali tak dapat mengalami kekuatan dari firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, hal ini mesti menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah ingin kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjian-Nya. Apa maksudnya bersungguh-sungguh? Ini maksudnya umat perjanjian termasuk kita hari ini harus setia dengan segenap hati hidup sebagai umat kepunyaan Allah yang hanya bersandar kepada firman-Nya dan perjanjian-Nya. Wujud nyata bahwa kita sungguh-sungguh dan hanya bersandar pada firman dan janji-Nya adalah dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan sepanjang hari. Kalau umat Tuhan hanya mendengar dan merenungkan firman Tuhan sekali-sekali saja, firman Tuhan mungkin membuat kita takjub, terharu, dan menyesali perbuatan-perbuatan kita yang salah, namun untuk sesaat saja. Sesudahnya kita dalam hidup ada persoalan, dan bisa jadi yang memengaruhi kita adalah suara-suara lain yang bukan firman Tuhan dan membuat kita bersikap kekanak-kanakan, membuat kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang sudah begitu setia kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita ingat dan marilah kita berkomitmen untuk setia kepada Allah yang setia. Marilah kita bersedia untuk terus menggumulkan firman Tuhan dan janji-Nya sepanjang hari. Dan setiap kita hendak mengakhiri hari, marilah kita juga berani bertanya, sejauh mana kita sudah menjaga kualitas kesetiaan kita pada Allah yang setia. Dan kiranya Tuhan Allah yang setia terus memampukan kita menjadi umat-Nya yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia kepada umat-Mu. Engkau setia kepada setiap kami, pribadi, tiap pribadi, maupun kami sebagai sekumpulan umat percaya, persekutuan umat Allah yang Kau bersatukan dalam ikatan kasih. Tolonglah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dan setia, bersandar hanya kepada firman dan janji yang telah Kau berikan, agar kami terus menjadi umat yang dapat dikenali sebagai umat Allah, sebab kami hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.